Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyambung tentang materi yaitu periode bangsa Arab setelah datangnya Islam. Saya akan bagi kepada dua hal, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah ini bermula ketika Rasulullah mendapatkan perintah yaitu atau mendapatkan wahyu Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yaitu ayat pertamanya Iqra yang artinya bacalah. Hal ini menunjukkan kita harus mencari tahu atau memahami atau mempelajari tentang ketuhanan. Kemudian selanjutnya adalah periode Madinah. Periode Madinah ini adalah peristiwa hijrahnya Rasulullah beserta para pengikutnya dari Mekah ke Madinah. Hal ini juga dimulai ketika Rasulullah mendapatkan wahyu yaitu Quran surah Al-Hijr ayat 94 yang artinya fasda bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin. Kemudian di periode Madinah ini Rasulullah lebih mudah mendapatkan perlakuan yang lebih menyenangkan karena menjunjung keadilan demokrasi. Maka Rasulullah di situ mulai mendirikan masjid, membentuk piagam Madinah, menghubungkan kaum muhajirin dan ansor serta melakukan beberapa inovasi-inovasi baru. Karena di situ juga Rasulullah mendapatkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat fikih, seperti pada tahun 2 Hijriah yaitu diwajibkannya berpuasa. Kemudian selanjutnya dalam segi aspek-aspek ekonomi bangsa Arab setelah datangnya Islam. Singkat-singkatnya adalah pertama itu adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini dilakukan Rasulullah kepada lembaga Baitul Mal. Kemudian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini yaitu kebijakan yang dimana Rasulullah mengatur atau menjaga masuk dan keluarnya uang negara. Karena kita tahu ketika pranegara Islam tidak memiliki kekayaan karena tidak adanya aturan dalam sumber pemasukan negara. Tidak hanya itu, Rasulullah juga untuk menambah pemasukan negara seperti membangun pembangunan Islam, perdagangan, pertanian, industri dan lain sebagainya. Kemudian masuk kepada budaya. Budaya ini, sosial dan budaya dalam Islam ini saya bagi menjadi dua hal. Pertama, dalam segi budaya yaitu tahmil. Tahmil ini adalah menerima, menyempurnakan dan melanjutkan segala budaya yang sudah ada di masyarakat kemudian diterima oleh Islam. Contohnya penghormatan terhadap bulan yang diharamkan dalam perang. Kemudian taghyir. Taghyir itu adalah menerima dan merekonstruksi nilai yang bersifat jahiliyah ke arah ajaran Islam. Gitu. Contohnya itu adalah tentang hukum menikahi perempuan lebih dari satu. Itu kalau misalnya itu sering kita sebut dengan poligami. Nah, di poligami itu sendiri ketika pra-Islam itu bebas. Nah, di masa takhir itu sesuai perintah Allah yaitu fankihu ma tabalakum minan nisa matsna wa thulatsa wa ruba'. Hal itu Rasulullah langsung memerintahkan untuk cukup 4 saja dalam menikah. Kemudian tahrim itu adalah menjelaskan dalam hal yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti berjudi, perbudakan dan lain sebagainya. Sosial asabiyah ini adalah ikatan yang didasarkan atas kesamaan garis keturunan. Jadi Rasulullah memanfaatkan dalam dua hal yaitu asabiyah dan Islam dengan asabiyah dan politik. Kemudian masuk kepada sosial dan politik keislaman. Sosial politik keislaman dalam masa Mekah itu dimulai dengan Baiat Aqabah 1 dan Baiat Aqabah 2 yang dimana dilegitimasi sendiri oleh suku Aus dan Khazraj. Kemudian pada masa Madinah itu Profesor Ahmad Jazuli dalam buku Fikih Siasa implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah itu di dalam Rasulullah itu membuat dalam bentuk dua hal. Pertama, al-ukhuwah al-islamiyah yang dimana antara kaum muslimin dengan kaum muslimin, kaum muhajirin dengan kaum ansor. Kemudian al-ukhuwah al-insaniyah yaitu antara kaum muslimin sendiri dengan kaum kafir atau kaum yang agamanya bukan Islam. Kemudian selama kurun waktu 1 dekade juga Rasulullah membuat invasi atau menyebarkan dakwahnya di Syam dan Ethiopia. Kemudian hal-hal yang dapat diteladani oleh Rasulullah sendiri yaitu dalam segi sosial dan politik itu pertama adalah membangun infrastruktur sebagai masjid simbol utama dalam perangkat utamanya. Jadi sebagai membentuk kalau misalnya Islam itu simbol utamanya adalah masjid. Kedua, menciptakan kohesi Islam melalui proses antar kesaudaraan. Jadi keislaman itu tidak hanya sebatas dalam Tuhan, ketauhidan dan kepercayaan seperti dalam rukun iman, namun juga
dalam bersifat akhlak gitu. Jadi antara kita dapat bermuamalah antara yang satu dengan yang lainnya. Ketiga, membuat nota kesepakatan untuk hidup bersama dengan komunitas lain meskipun berbeda. Kemudian keempat adalah membuat angkatan perang untuk menghadapi ancaman invasi dari kafir Quraisy. Hal tersebut membuat Rasulullah atau menjaga kaum muslimin untuk bebas beribadah gitu. Sekian dari saya dan akan dilanjuti oleh teman saya.